Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Jejak di Balik Kabut karya Esa Mintarja untuk Anda semuanya. Selamat menikmati, salam sejahtera dan bahagia untuk Anda sekeluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan, setelah mendengar laporan anak buahnya bahwa ada seseorang yang tiap hari berada di rumahnya, maka Kinupenggung Sarpo Biwodo pun menjadi geram dan ingin mengetahui siapakah gerangan orang itu. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Kini Kinupenggung ingat dan bahkan yakin siapakah laki-laki yang datang ke rumahnya itu. Meskipun laki-laki itu sudah banyak berubah, tetapi masih ada sisa-sisa pengenalannya atas laki-laki yang menyebut dirinya Ki Waskita. Alangkah bodohnya aku, berkata Kinupenggung itu dalam hatinya. Kenapa aku tidak mengenalnya ketika ia mengambil paksi? Demikian paksi berhasil membawa cincin kerajaan itu pulang. Tetapi Kinupenggung merasa bahwa ia masih belum terlambat. Ia masih mempunyai kesempatan untuk menghancurkan laki-laki keparat itu. Tetapi Kinupenggung Sarpo Biwodo tidak segera bertindak. Ia menunggu malam menjadi semakin dalam. Ia ingin semakin meyakinkan diri tentang laki-laki itu. Semakin jauh malam menukik ke pusatnya, maka semakin jauh pula langkah laki-laki yang sangat dibencinya itu memasuki pagar rumah tetangganya. Siapapun laki-laki itu dahulu, tetapi perempuan di dalam rumah itu adalah istriku, geram Kinupenggung Sarpo Biwodo. Bagi Kinupenggung, rasa-rasanya malam menjadi sangat lamban. Bintang-bintang yang berkedipan di langit seakan-akan demikian asiknya canda di antara mereka, sehingga mereka tidak beranjak dari tempatnya. Namun akhirnya malam pun menjadi semakin senyap. Suara jengkerik dan bilalang bersahutan dengan suara angkup yang tertiup angin. Sekali-sekali terdengar derik bajang kerek yang memerintih merindukan hangatnya perut ibunya. Bersiaplah, berkata Kinupenggung Sarpo Biwodo kepada dua orang pengikutnya yang terpilih. Kita akan menangkapnya dan membawanya, atau membunuhnya, desis seorang pengikutnya. Kita akan melihat suasana, desis Kinupenggung. Marilah, geram pengikutnya yang seorang lagi. Aku sudah tidak sabar lagi. Aku juga pernah membunuh laki-laki yang aku temukan di bilik istriku. Aku biarkan mereka tertawa seperti ringgik kuda. Namun kemudian keduanya tidak dapat lagi tertawa untuk selama-lamanya. Kau tidak ditangkap karena membunuh? Aku letakkan sebilah pedang di tangannya. Meskipun ia masih telanjang, kami dianggap telah berperang tanding. Wajah Ki Sarpo Biwodo menjadi tegang. Namun kemudian ia pun berdesis, marilah kita masuk ke rumah itu sekarang. Lewat regol. Apakah rumah itu masih diawasi petugas sandi dari Pajang sampai malam ini? Mungkin sekali. Mereka justru tidak akan mengawasi regol halaman. Mereka justru akan mengawasi dinding yang mengelilingi rumahku itu. Pengawal Kinupenggung itu mengangguk-angguk, namun ia masih berkata, apakah tidak ada pintu buturan masuk ke kebun di belakang? Tentu diselarak. Kita akan melompat masuk. Kita harus menjaga segala kemungkinan. Akhirnya Kinupenggung setuju untuk memasuki halaman rumahnya itu tidak lewat regol. Beberapa saat kemudian Kinupenggung dan dua orang pengawalnya sudah berada dalam halaman rumah Kinupenggung. Dengan sangat hati-hati mereka masuki longkangan dan mendekati dinding rumahnya. Rumah itu ternyata sepi sekali. Kinupenggung tidak mendengar suara seseorang, tidak mendengar percakapan, apalagi suara tertawa seperti ringgik kuda. Bagaimana kita masuk, Kinupenggung? Bertanya pengawalnya.
Aku akan mengetuk pintu. Jangan, cegah seorang pengikutnya. Kenapa? Jika Kitumenggung mengetuk pintu, orang itu akan berkesempatan lari melalui jalan yang sudah disiapkan atau bersembunyi di mana saja. Orang itu tidak akan mempersiapkan jalan untuk lari, sahut kawannya. Kenapa? Ia tidak menyangka bahwa Kitumenggung akan datang malam ini. Tapi lebih baik kita masuk seperti seorang pencuri, masuk dalam rumah yang menjadi sasarannya. Kau dapat melakukannya? Orang itu tersenyum, katanya. Aku adalah bekas seorang pencuri ulung, sehingga namaku disebut oleh setiap perempuan karena mengagumiku, dan oleh setiap laki-laki yang menjadi ketakutan karenanya. Tersebar kabar bahwa aku mempunyai aji panglimunan, sehingga aku dapat menghilang dari pandangan mereka. Kau mampu melakukannya? Tentu dapat, tapi dalam kegelapan, dan orang-orang yang mencariku harus memejamkan matanya. Kawannya tertawa pendek, tetapi Kitumenggung membentak. Bukan saatnya untuk bergurau. Jika kau mampu, lakukan. Buka selarak pintunya dari dalam. Orang itu pun kemudian telah memanjat dinding bagian belakang rumah Kitumenggung yang berbentuk kampung. Dibukanya tutup keong dengan paksa. Meskipun tutup keong itu terbuat dari kayu, namun orang itu benar-benar telah membuktikan bahwa ia adalah seorang pencuri yang ulung, sehingga tutup keong itu pun telah terbuka. Hampir tidak masuk akal bahwa orang itu mampu menyusup di antara lubang sempit pada papan kayu yang dibukanya itu tanpa menimbulkan suara. Ia memang seorang pencuri ulung, desis kawannya yang berdiri termangu-mangu di sebelah Kitumenggung Sarpo Piwodo. Orang itu memang memiliki kelenturan tubuh yang luar biasa, sehingga mampu menyusup di lubang-lubang yang bagi orang lain dianggap terlalu sempit. Beberapa saat kemudian Kitumenggung dan seorang pengawalnya terkejut. Mereka mendengar selarak pintu diangkat, sementara itu mereka tidak yakin bahwa pengawal yang berhasil masuk lewat tutup keong itu sudah sampai di pintu butulan. Karena itu, maka Kitumenggung dan seorang pengawalnya itu segera melompat ke samping, berjongkok melekat dinding. Tetapi ketika pintu terbuka, maka yang keluar dari dalam adalah pengawal Kitumenggung yang memanjat lewat tutup keong itu. Orang itu justru termangu-mangu sejenak. Ia tidak melihat Kitumenggung dan seorang kawannya. Namun orang itu terkejut dan hampir saja ia menarik senjata ketika Tumenggung dan mengawalnya yang seorang lagi tiba-tiba bangkit berdiri. Kenapa Kitumenggung harus berjongkok melekat dinding? Bertanya orang itu. Kami ragu-ragu, apakah yang membuka pintu kau atau bukan? Kami baru saja melihat kau masuk lewat tutup keong itu. Bukankah memerlukan waktu untuk sampai ke pintu? Sudah aku katakan, aku adalah pencuri ulung. Ya, kau tentu seorang pencuri ulung. Sekarang silahkan Kitumenggung masuk. Kitumenggung pun kemudian segera masuk langsung ke ruang dalam. Pintu penyekat dengan ruang dalam ternyata tidak diselarak. Sejenak kemudian, Kitumenggung pun berdiri dengan ragu-ragu depan sebuah bilik. Bilik itu adalah bilik. Ia memastikan bahwa Kitumenggung pun berada dalam bilik itu pula. Sekarang, ketuk pintu itu Kitumenggung, desis pengawalnya yang pernah membunuh laki-laki dan istrinya itu. Kitumenggung masih saja ragu-ragu. Kitumenggung bimbang, bertanya pengawalnya. Kitumenggung mengangguk kecil. Jika demikian biarlah aku saja yang mengetuknya, berkata pengawalnya yang masuk dalam rumah itu dengan membuka tutup keong. Orang itu tidak menunggu, perlahan-lahan ia mengetuk pintu bilik yang tertutup itu. Seperti yang diduga oleh Kitumenggung, Kitumenggung memang berada dalam bilik itu. Ketika ia mendengar pintu biliknya diketuk, Kitumenggung pun segera bangkit dan duduk di bibir pembaringannya. Terdengar lagi pintu itu diketuk. Siapa di luar? Bertanya Kitumenggung dengan jantung berdebaran. Pengawal Kitumenggung itu memberi syarat agar Kitumenggung menjawab. Aku nih, Kitumenggung berdesis. Siapa? Aku buka pintunya. Kitumenggung mengenali suara itu. Karena itu,
Maka dengan serta-merta ia pun melompat berdiri dan berlari ke pintu biliknya. Dengan tergesa-gesa diangkatnya selarak pintunya sehingga pintu itu pun segera terbuka. "Kakang Tumenggung," wajah Nyi Tumenggung nampak tegang. Ki Tumenggung tidak menjawab, ia pun langsung masuk ke dalam bilik itu sambil bergumam, "Siapa yang berada di dalam bilik ini?" Nyi Tumenggung mengerutkan dahinya, dipandanginya Ki Tumenggung yang mendekati pembaringannya. Namun yang berbaring di pembaringan itu adalah anak perempuannya yang masih tidur dengan nyenyaknya. Sejenak Ki Tumenggung termangu-mangu, kerisnya yang sudah diputarnya sehingga terselip di dadanya, sudah siap ditarik dari wirongkonya. Namun yang berada di pembaringan itu adalah anak perempuannya. Ki Tumenggung pun kemudian membungkukkan badannya, mencium anak itu di keningnya. Sejenak Nyi Tumenggung termangu-mangu, namun kemudian ia pun berkata, "Kakang, sebaiknya Kakang segera meninggalkan rumah ini." "Kenapa?" bertanya Ki Tumenggung. "Kakang telah dijebak oleh seorang laki-laki yang mengaku prajurit Pajang. Tiap hari ia datang dengan keyakinan bahwa Kakang akan mencurigainya dan datang pulang untuk membuat perhitungan. Kau kenal laki-laki itu? Ia pernah datang ketika Paksi pulang membawa cincin yang kau cari itu. Dari mana kau tahu kalau ia menjebakku?" "Orang itu sendiri yang mengatakannya." Wajah Ki Tumenggung menjadi tegang, katanya, "Kenapa kau tidak mengusirnya saja? Aku tidak berdaya. Ia melakukannya atas nama Pajang. Ia punya wewenang untuk berbuat lebih daripada yang dilakukannya sekarang. Terkutuklah orang itu. Tapi bukankah kau mengenalnya atau pernah mengenalnya?" "Mungkin, tapi kita tidak usah membicarakannya sekarang. Bukankah kau memang menginginkan laki-laki?" "Tidak, tidak Kakang. Sekarang pergilah sebelum kau dijebaknya. Aku memang akan menangkapnya. Tapi ia akan dapat memanggil banyak orang yang tentu sudah disiapkannya. Ia hanya sendiri. Orang-orangku sudah menyelidikinya. Tidak ada orang lain di sekitar rumah ini. Tapi ia mengatakan kepadaku bahwa ia akan menjebakmu." Itu Tumenggung menjadi ragu-ragu, namun Nyi Tumenggung pun mendesak. "Ia bahkan mengancammu, Kakang, pergilah sebelum orang itu melihatmu datang." "Di mana orang itu sekarang?" "Ia terbiasa berada di lumbung. Ia tidur di sebelah lesung." "Nyi, aku justru akan menangkapnya. Tapi ia tentu sudah siap menghadapi kemungkinan itu. Ia akan dapat menghubungi kawan-kawannya." Ki Tumenggung menjadi bimbang, sementara seorang pengawalnya pun berkata, "Apakah Ki Tumenggung yakin bahwa orang itu akan menjebak Ki Tumenggung? Atau ia sekedar menyembunyikan dirinya justru karena Ki Tumenggung pulang?" "Apa maksudmu?" bertanya Nyi Tumenggung. "Memang ada beberapa kemungkinan," sahut Ki Tumenggung. "Percayalah kepadaku, Kakang. Pergilah. Persoalan di antara kita dapat kita bicarakan nanti. Orang itu bahkan ingin manfaatkan keadaan ini bagi dendam pribadinya." Ki Tumenggung memang menjadi bimbang, tapi pengawalnya berkata, "Bukankah kita akan menangkap orang itu? Orang itu berniat menjebakmu, Kakang. Karena itu pergilah." "Apakah kita menjadi gentar karena jebakan itu?" bertanya pengawalnya yang lain. "Kita cari orang itu, kita akan menangkapnya atau membunuhnya." "Dengar aku, Kakang. Jangan beri kesempatan orang itu bersembunyi, Ki Tumenggung. Nanti ia akan merayap ke dalam bilik ini jika Ki Tumenggung pergi." Jantung Ki Tumenggung bagaikan tersengat bara mendengar kata-kata pengawal itu. Hampir di luar sadarnya, tangannya terayun menampar mulutnya. Pengawal itu terkejut, namun kemudian sambil tersenyum, ia pun berkata, "Nyi, aku pernah membunuh seorang laki-laki bersama dengan istriku di atas pembaringan." "Kakang," suara Nyi Tumenggung menjadi serak. Ia bukan seorang perempuan yang cengeng. Ia tidak menangis ketika ia mencoba menolak kehadiran Ki Waskita di rumahnya beberapa hari yang lalu. Tapi kata-kata pengawal suaminya itu sangat menyakitkan hatinya. Karena itu maka Nyi Tumenggung tidak dapat menahan tangisnya lagi. "Kakang," ulang Nyi Tumenggung, "kau biarkan orang itu menghinaku.
Maaf nih, aku hanya mengatakan pengalamanku tentang seorang perempuan. Dan kau anggap semua perempuan itu sama? Sahut Nyi Tumenggung di sela-sela isaknya. Apakah semua laki-laki juga sama? Tidak, Kisanak. Tidak semua laki-laki kehilangan harga dirinya. Seperti laki-laki yang kau bunuh itu. Atau kau juga seperti laki-laki yang kau bunuh itu? Pengawal Ki Tumenggung itu tertawa katanya. Segala sesuatunya terserah kepada Ki Tumenggung. Ki Tumenggung memang menjadi ragu-ragu. Pengawalnya itu telah menyentuh perasaannya. Ia menjadi bimbang, mungkin laki-laki itu memang bersembunyi. Istrinya memaksanya agar ia pergi, sehingga laki-laki itu akan dapat masuk dalam biliknya. Atau istrinya dapat pergi ke bilik yang manapun jika tempat laki-laki itu bersembunyi. Nih, Ki Tumenggung menggeram. Di mana laki-laki itu sekarang? Kakang, kok tidak mau mendengarkan aku? Laki-laki itu datang tidak hanya malam ini, tapi juga malam-malam kemarin. Kemarin dulu dan bahkan di siang hari pula. Ia memang memancingmu dan berusaha menangkapmu. Akulah yang akan menangkapnya. Kakang, Kakang tidak mempercayai aku. Bukan tidak mempercayaimu, Nyi, tapi aku tidak mau kehilangan kesempatan ini. Tangis Nyi Tumenggung justru terdiam, dipandanginya wajah suaminya dengan tajamnya. Dengan suara yang bergetar ia pun berkata, Kakang, aku sudah mencoba untuk memperingatkanmu, tapi terserah kepadamu. Apakah kau masih dapat mempergunakan nalarmu atau dadamu telah terbakar oleh gejolak perasaanmu? Aku akan menangkap orang itu. Untuk menguatkan sikapnya, maka Ki Tumenggung pun telah membentak, tunjukkan di mana ia bersembunyi. Namun Ki Tumenggung pun terkejut. Dari luar bilik itu terdengar suara seseorang. Kau tidak usah mencariku, Ki Tumenggung, aku sudah berada di sini. Ketika mereka berpaling, maka mereka melihat seorang laki-laki berdiri di depan pintu bilik itu. Laki-laki yang dilihat oleh Ki Tumenggung masuk melalui regol halaman rumahnya itu. Iblis kau, aku ingat sekarang siapakah kau sebenarnya. Syukurlah jika kau masih dapat mengingat siapa. Tetapi bagaimanapun juga perempuan itu adalah istriku. Aku tahu, Ki Tumenggung, perempuan itu adalah istrimu. Karena itu aku tidak mengganggunya. Tetapi pengawal Ki Tumenggung yang mengaku pernah membunuh seorang laki-laki dan istrinya itu pun tertawa katanya. Kisanak, kita adalah laki-laki. Apakah kita akan ingkar apa yang sering dilakukan oleh laki-laki? Pada suatu hari aku telah membunuh seorang laki-laki dan istriku, tapi mungkin lain kali akulah yang akan dibunuh. Ya, kau akan mati malam ini, desis Ki Waskita. Tapi orang itu tertawa katanya. Apakah kau mampu menjaring angin sehingga kau akan membunuhku? Kau bukan angin, Kisanak, sehingga aku tidak akan mengalami kesulitan untuk membunuhmu. Orang itu tertawa semakin keras katanya. Kau agaknya memang seorang yang keras kepala. Baiklah, kita akan buktikan apa yang akan terjadi. Ki Tumenggung, berkata Ki Waskita yang seakan-akan tidak mendengarnya. Menyerahlah, sudah terlalu banyak darah tertumpah. Sedangkan impian Haryo Wisoko tidak akan pernah dapat terwujud. Jangan mengalihkan persoalan. Persoalan di antara kita adalah persoalan yang sangat pribadi. Kau hanya memanfaatkan keadaan untuk kepentinganmu sendiri. Kakang, suaranya Tumenggung bagaikan tersangkut di tenggorokan. Menyerahlah, geram Ki Tumenggung. Permainanmu akan berakhir malam ini. Namun Ki Waskita pun menjawab, bukan aku yang harus menyerah, tetapi kau, Ki Tumenggung. Bagus, kita akan melihat siapakah di antara kita yang harus menyerah dan harus merelakan lehernya dipenggal. Dengan demikian persoalan kita akan selesai. Ki Tumenggung, kaulah yang selalu mengungkit persoalan pribadi kita. Sudah kukatakan bahwa apa yang aku lakukan, terutama dalam lingkup usaha Bajang, untuk menangkap Haryo Wisoko yang telah memberontak. Kau tidak usah membuat seperti itu, kau ternyata telah memanfaatkan keadaan ini untuk kembali kepada perempuan yang pernah kau khianati.
kau tinggalkan dalam keadaan yang paling buruk bagi seorang perempuan, apalagi seorang gadis. Kau jangan mengigo seperti itu, Ki Tumenggung. Bertanyalah kepada dirimu sendiri. Kenapa kau waktu itu melarikan diri setelah menghamili seorang gadis? Itukah sikap seorang laki-laki yang bertanggung jawab? Ki Tumenggung, kita akan dapat bicarakan persoalan di antara kita pada kesempatan lain. Sekarang aku akan menangkapmu. Kesombonganmu masih saja melekat padamu sampai hari-hari tuamu. Tapi juga kelicikanmu. Kau hanya berani mendatangi perempuan yang kau inginkan. Seperti laku seorang pencuri di malam hari. Kenapa kau tidak datang kepadaku sebelum terjadi kemelut di Pajang? Sebelum aku diburu karena aku berpihak kepada seorang yang memiliki masa depan tajam bagi Pajang. Aku menghormati ikatan pernikahan kalian, Ki Tumenggung. Tetapi ketika aku tidak ada di rumah, kau baru berani datang menemui perempuan yang pernah kau khianati. Sudah, teriak Nyi Tumenggung. Sudah aku katakan, Kakang Tumenggung, kau telah dijebak dengan licik laki-laki ini dengan sengaja mengungkit masa lalu kita agar kau pulang. Tapi aku bukan perempuan yang mudah kehilangan kesetiaanku kepada seorang suami. Seorang di antara kedua orang pengawal Ki Tumenggung tertawa, katanya, kau dapat berkata begitu nih, tapi laki-laki ini ada di rumahmu. Dengan mendengarkan pembicaraan Ki Tumenggung dan laki-laki itu, kami dapat menangkap cerita panjang kehidupanmu, Nyi. Cerita yang diwarnai oleh gejolak di masa gadismu. Melihat sikapmu sekarang, Nyi, aku dapat membayangkan bahwa Nyi Tumenggung semasa gadisnya adalah seorang gadis yang lincah, ramah, dan tentu sangat menarik. Cukup, Nyi Tumenggung menjerit. Kakang Tumenggung, kau biarkan kawanmu itu menghinaku. Apa yang harus aku katakan, Nyi? Yang mereka lihat sekarang, laki-laki ini berada dalam rumah ini. Sudah aku katakan, ia sengaja menjebakmu. Pengawal Ki Tumenggung yang lain yang kemudian menyaut, satu langkah yang sudah direncanakan dengan baik. Laki-laki ini mendapat dua kesempatan sekaligus menjebak Ki Tumenggung dengan cara yang jarang didapat. Agaknya itulah kelebihan laki-laki ini. Kakang Tumenggung, Kakang. Nyi Tumenggung tidak tahan lagi mendengar sindiran-sindiran itu, sehingga tangisnya menjadi semakin keras. Ditutupinya wajahnya dengan kedua telapak tangannya ketika ia terduduk dengan lemah. Dalam pada itu anak perempuan Ki Tumenggung pun telah terbangun mendengar pertengkaran yang berkepanjangan. Ketika ia tegak di hadapan laki-laki yang sering berada di rumahnya itu. Ayah, teriak gadis yang menjelang dewasa itu sambil berlari ke arah ayahnya. Ki Tumenggung terkejut, ia pun segera berpaling, demikianlah perempuannya menghambur ke arahnya. Maka Ki Tumenggung itu pun segera berjongkok memeluknya. Ayah, pergi lama sekali. Yanggir, sekarang ayah pulang menjemputmu. Gadis kecil itu termangu-mangu jenak, namun kemudian ia pun berlari ke ibunya yang sedang menangis. Ibu kenapa? Nyi Tumenggung pun telah memeluk anak perempuan itu, sementara tangisnya masih juga belum. Nyi Tumenggung tidak menjawab, tetapi dipeluknya anak gadisnya semakin erat. Nah, Ki Tumenggung, tidak sepantasnya kita menyiksa perasaan Nyi Tumenggung dengan prasangka-prasangka buruk seperti itu. Sekarang marilah kita selesaikan persoalan kita. Ki Tumenggung bangkit berdiri sambil berkata, aku bunuh kau dan aku membunuh anakmu itu juga. Sudah kukatakan, kita tidak membicarakan persoalan kita pribadi. Jika aku berhasil membunuhnya, aku akan melempar mayatnya di depan istana Pajang, istana Kanjeng Sultan yang pernah memberikan hadiah sebilah keris kepada anak durhaka itu. Kakang, terdengar suara Nyi Tumenggung di sela-sela isak tangisnya. Tapi Ki Tumenggung seakan-akan tidak mendengarnya. Bahkan kemudian ia pun berkata kepada kedua orang pengawalnya, kita akan menangkapnya hidup-hidup. Aku masih mempunyai persoalan yang harus aku bicarakan dengan orang ini. Ki Waskita tidak menjawab lagi, tapi ia pun segera melangkah surut ke ruang dalam.
ruang yang cukup luas untuk membela diri. Ketika kemudian Ki Tumenggung dan 2 orang pengawalnya menyusulnya, maka Ki Tumenggung hanya dapat memeluk anak perempuannya, sementara tangisnya pun semakin menjadi-jadi. Perempuan itu merasa bahwa harga dirinya sebagai perempuan telah terinjak-injak. Kehadiran Ki Waskita di rumahnya benar-benar telah menghancurkan kebersihan namanya sebagai seorang istri yang dengan hati-hati menjaga martabatnya. Meskipun ia tetap bersih, tapi ia tidak dapat mengelakkan tuduhan-tuduhan terhadapnya. Laki-laki itu memang ada di rumahnya. Sementara itu ia tidak sempat minta kesaksian para pembantunya dan bahkan anak perempuannya. Seandainya hal itu sempat dilakukannya, maka semuanya itu tentu hanya dianggap sebagai satu sikap pura-pura yang rendah. Sejak semulanya Ki Tumenggung sudah merasa bahwa ia berdiri di persimpangan jalan. Jalan yang manapun yang dipilihnya, jalan itu akan bermuara kepada kepedihan yang mengiris jantungnya. Dalam pada itu Ki Waskita yang telah berada di ruang dalam segera mempersiapkan dirinya. Ia harus bertempur menghadapi 3 orang yang berilmu tinggi. Ki Tumenggung Sarpobiwodo yang jantungnya telah terbakar itu pun segera memberi syarat kepada kedua orang pengawalnya untuk berpencar. Mereka bertiga akan menghadapi Ki Waskita dari 3 arah. Ki Tumenggung yang sadar bahwa Ki Waskita adalah seorang yang berilmu sangat tinggi, benar-benar telah mempersiapkan diri, tetapi bersama dengan 2 pengawal terpilihnya. Maka Ki Tumenggung yakin bahwa ia akan dapat menangkap hidup-hidup, membawanya ke tempatnya bersembunyi dan membuat perhitungan pribadi. Kedua orang pengawal Ki Tumenggung telah bersiaga pula. Sebenarnya mereka lebih senang untuk membunuh korbannya di tempat, tapi keduanya tidak dapat melakukan karena Ki Tumenggung ingin orang itu ditangkap hidup-hidup. Agaknya Ki Tumenggung ingin menunjukkan kepada Ki Tumenggung bahwa ia berhasil menguasai laki-laki yang dianggapnya telah datang ke rumahnya dengan laku seperti seorang pencuri. Bagi Ki Tumenggung Sarpobiwodo, kematian merupakan hukuman yang terlalu ringan bagi Ki Waskita. Orang itu harus merasakan penyesalan yang mendalam sebelum ia direnggut oleh maut. Sejenak kemudian maka para pengawal Ki Tumenggung pun mulai menyerang dengan garangnya. Keduanya berlompatan silih berganti, susul menyusul, namun sekali-sekali keduanya menyerang bersama-sama dari arah yang berbeda. Untuk beberapa saat Ki Tumenggung masih berdiri di tempatnya. Ia mencoba memperhatikan unsur-unsur gerak Ki Waskita yang tangkas itu. Setiap kali memang terkilas di kepala Ki Tumenggung peringatan istrinya bahwa laki-laki yang menyebut dirinya Ki Waskita itu memang berusaha menjebaknya. Tapi Ki Tumenggung memang meragukan kebenaran keterangan itu. Keterangan itu hanya sekedar untuk menakut-nakutinya, agar ia segera pergi dan membiarkan laki-laki tetap berada di rumahnya bersama istrinya itu. Perasaan itulah yang kemudian menyala di dadanya. Karena itu maka Ki Tumenggung pun menggeram sambil berkata, "Aku akan menunjukkan kepada perempuan itu bahwa aku akan dapat memaksanya menyembahku dan mencium kakiku." Sejenak kemudian Ki Tumenggung pun segera melibatkan dirinya. Ki Waskita harus bertempur melawan 3 orang sekaligus, 3 orang yang berilmu tinggi. Pertempuran itu pun kemudian menjadi semakin sengit. Ketika orang lawan Ki Waskita itu segera meningkatkan kemampuan mereka, bagaimanapun juga mereka tidak dapat mengabaikan kemungkinan bahwa kehadiran laki-laki itu memang usaha untuk menjebak mereka. Tapi Ki Waskita adalah seorang yang berilmu tinggi. Karena itu maka ia tidak pula mudah ditundukkan. Sementara itu Ki Tumenggung dan anak perempuannya masih tetap berada di biliknya. Ia tidak pergi ke ruang dalam untuk menyaksikan pertempuran itu. Ki Tumenggung tidak ingin melihat salah seorang dari keduanya itu dikalahkan. Meskipun ia tahu bahwa hal itu jarang sekali terjadi. Dendam yang membakar jantung suaminya dan bahkan mungkin juga Ki Waskita akan mendorong mereka untuk bertempur habis-habis.